Apakah benar Majelis Sabilut Taubah yang dipimpin oleh Gus Muhammad Iqdam Khalid di dalamnya terdapat suatu kemaksiatan, sampai ada yang mengatakan majelis tersebut di dalamnya terdapat suatu penyimpangan yang sungguh kebablasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi langsung aja lur ya. Awak dhewe bahas ada pernyataan ono sing ngomong bahwasane Majelis Sabilut Taubah sing dipimpin karo Gus Muhammad Iqdam Khalid di Blitar sana itu mengatakan bahwasanya di dalam majelis tersebut terdapat suatu kemaksiatan yang nyata. Bahkan mengatakan di dalam majelis tersebut kui ono suatu penyimpangan-penyimpangan yang sungguh kebablasan. Apakah benar? Mangkane awak dewi bahas. Jadi pada dasare kui dakwah itu harusnya secara bil hikmah. Bil hikmah itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan sopan dan santun, dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, kui dakwah. Jadi ini lek awak dhewe kate ngajak wong, ngajak sapa wae wis untuk ikut kepada kita. Maksudnya dalam artian melo awak dhewe untuk mengenalkan Allah, mengenalkan kepada Rasulullah. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara bil hikmah, dengan santun, dengan ucapan yang baik. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dijelasno nang jerone Quran surah An-Nahl ayat 125 kuwi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah, ajaklah. Sapa sing kate diajak? Manusia. Ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Tuhanmu. Jadi awak dewe ku ngajak, menyeru manusia kepada jalannya Gusti Allah. Itu dengan cara apa? Bil hikmati, dengan hikmah, dengan santun, dengan ucapan yang baik. Jangan sampai menyalahgunakan dakwah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan kebaikan juga. Jadi intine ketika awak dewe ngajak menungso, ketika awak dewe berdakwah kepada manusia, kuwi ojo sampai jejek, ojo sampai memukul, merangkul. Jadi dengan hikmah, dengan kebaikan, agar yang kita ajak itu hatinya luluh, hatinya lunak. Begitu cara berdakwah yang baik. Soalnya lor, lek awak dhewe dakwahi api, ngajak wong menyeru kebaikan iku api, dengan santun, dengan ucapan yang baik, kuwi sing kate melok awak dhewe iku tenanan. Oh, wong iki api, orang ini baik. Ngono lho. Jadi lek awak dhewe ngge kekerasan, ngono iku jarang wong iku kate melok awak dhewe dengan candaan, dengan ceria, jangan pakai tekanan. Karena agama itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah juga, dengan kebaikan juga. Nah, terus apakah dakwahnya atau majelisnya Gus Iqdam, yaitu Sabilut Taubah, di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan atau terdapat suatu kemaksiatan-kemaksiatan? Lek jariku, lek pendapatku secara pribadi, menurutku enggak. Karena yang diajak beliau itu orang-orang
yang unik-unik. Makanya aku nyebut dakwah Gus Ikdam ini dakwah yang sangat unik, dakwah yang berbeda dengan yang lainnya. Karena biasanya kan dakwah-dakwah, dai-dai itu biasanya kan nang mimbar-mimbar, nang musola-musola, masjid-masjid, pengajian, terus nang majelis-majelis yang di sana itu para jamaahnya yang diajak itu sudah lurus-lurus, maksudnya mau diajak gitu loh. Itu baik, cuma wajar umum. Nah, majelis Gus Ikdam iki unik, berbeda dengan yang lainnya karena di dalamnya kui para jamaahnya Gus Ikdam, jamaah dari Sabilut Taubah, iku maaf ya, jadi ono dari kalangan preman-preman, terus dari kalangan mbak-mbak yang hidup di malam hari, maaf. Nah, kok ngono kuwi. Jadi orang-orang yang di sana jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Makanya Mbak Gus Ikdam iku didakwai, diajak, ayo mel aku iki cara mengenal Gusti Allah, cara mengenal Rasulullah dengan baik. Makanya aku katakan majelis Gus Ikdam ini unik, berbeda dengan yang lainnya. Makanya di dalam majelisku ya gak ono kemaksiatan, karena yang diajak itu orang-orang yang dulunya mungkin pernah bermaksiat, pernah mabuk, pernah melakukan kemungkaran, pernah melakukan hal-hal yang buruk. Akhirnya sama Gus Ikdam diajak, mereka itu merasa mungkin inilah duniaku, aku hadir di majelis ini, jiwaku tenang, hatiku tenang, pikiranku tenang. Jadi ada nilai tersendiri bagi mereka. Nah, lek semisal dakwah Gus Ikdam keras kepada mereka, mungkin gak sebanyak itu jamaahnya. Dari ratusan sampai sekarang ribuan, banyak yang mencintai beliau. Aku ngomong ini bener, gak pernah ketemu Gus Ikdam, gak pernah salaman, gak pernah bertatapan langsung dengan beliau. Aku yang ngerti ini di media sosial, lewat media sosial kayak Facebook, Instagram, TikTok, terus YouTube kok ngono kuwi. Cuma aku mempunyai duwe rasa cinta, mahabbah kepada beliau. Semoga kayak Gus Ikdam dalam dakwahnya dipermudah, diperlancar, dipersukses sama Allah. Amin. Terus dalam dakwahnya itu diberikan kesehatan, lancar rezekinya. Nah, terus lihat anak uang sing ngomong majelis Gus Ikdam iku maksiat tok nang kono, ngundang iki dangdutan. Nah, cek sing hadir, sing akeh hadir majelis Gus Ikdam Sabilut Taubah iku memang dari orang-orang yang seperti itu. Jadi wajar dakwahnya itu dengan penuh proses, step by step, gak langsung dipukul rata. Mungkin kalau dakwahnya, ayo awakmu kudu ngene, leng ngene dosa, ngene haram, ngene mlebu neraka, ya mungkin mereka hatinya tidak terketuk, tidak dapat hidayah, keras hati ini. Lah, pelan-pelan, ayo sholawatan, guyon. Pasti kan ngomongin kan Gus Ikdam lek ngendiko itu kan dakwahnya dengan bahasa-bahasa anak muda yang mudah dipahami ngono kuwi lho. Jadi mereka itu luluh. Makanya salah besar lek ketika ana wong ngomong dakwah iku menyimpang. Endi sing menyatakan dari sekian dakwahnya Gus Ikdam, mungkin dari ceramah-ceramahnya atau dari awal sampai akhir majelis, kui yang menyimpang itu yang mana? Jadi pelan-pelan, proses demi proses, step by step. Mungkin seiring berjalannya waktu, mereka itu mengurangi kemaksiatan, mereka dari berbuat yang negatif menjadi positif. Nah, koyok kuwi ngono iku lho, sing sulit. Soalnya biyen ono iki penjelasan tekan Gus Bahak ya. Tadi beliau menerangkan ngene. Ono salah satu sahabat
jenenge Nuaiman. Lah Nuaiman iki sering salah, sering mabuk lah ngono kuwi. Tapi Nuaiman iki mabuke gak gelem koyo nang terminal, nang perapatan, nang pinggir jalan ngono. Beliau itu gak mau mabuk di situ. Maunya mabuk di mana? Di masjid, di lingkungan masjid. Kan aneh. Lah akhirnya salah satu sahabat yang lainnya itu geram, emosi, pegel ngono lah. Iki ngombe mabuk nang di daerah masjid, nang lingkungan masjid. Sampai salah satu sahabat itu melaknat Nuaiman iki. Aku terlaknat, mungkin ngomong walaupun rokok lah ini dan itu bla bla. Akhirnya Rasulullah ditegur, jangan kamu melaknat si Nuaiman, meskipun Nuaiman ini pemabuk, peminum, tapi dia mempunyai cinta. Si Nuaiman ini dua rasa cinta kepada Allah dan kepada aku, kepada Rasulullah ngono. Jadi gak oleh dilaknat, diajak kono kuwi. Makane penjelasan iku sebab kuwi ada fikih secara hukum, ada fikih secara dakwah. Kalau kita melihat fikih secara hukum, mungkin perbuatan tersebut itu salah. Tapi kita awak dewe memakai fikih dakwah dengan step by step, dengan proses, dengan dia sering bermain di masjid, mungkin nanti dengan tersendirinya mabuknya, meminum homer itu akan ditinggalkan oleh dia. Makanya itu fungsinya fikih dakwah. Makanya bagi orang-orang yang tidak tahu niat dan tujuannya Gus Ikdam memimpin majelis seperti itu, mengajak para preman-preman, mengajak orang-orang yang dulunya tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, dengan pendekatan sebagai milenial lah, anak muda, itu jangan kita bully. Karena kenapa? Karena perjuangannya itu sangat besar, perjuangannya itu gak mudah kayak gitu. Jadi awak dewe iki ojo syukur-syukur ngiloki Gus Ikdam kok ngene, ono penyimpangan. Sebutkan mana yang di dalam majelis tersebut ada penyimpangan. Kalau ngomong penyimpangan, jamaah yang hadir itu memang dari kalangan seorang orang seperti itu. Untuk diubah dari dulunya itu yang negatif menjadi hal yang positif, termasuk hebat. Jadi Gusti Allah itu tidak membenci para pendosa. Sing dilaknat, sing dibenci Gusti Allah dan Rasulullah itu dosa. Tapi pendosa enggak. Karena apa? Allah dan Rasulullah itu mencintai para pendosa. Tapi kalau dosane ya dibenci dosane. Para pendosa yang enggak tetap disayang, dikasih rezeki, dikasih kehidupan yang nyaman. Makanya ojo sering membuli. Jangan sering maitu Jawane ku maitu ya. Kok Gus Ikdam dakwah ngene kok ngene, enggak. Justru dakwah yang seperti itu unik. Coba semisal preman-preman, anak-anak muda yang di pinggir jalan itu sama beliau tidak diajak ke dalam kebaikan. Terus sopo sing kate mikirkan masa depan mereka? Tetap nyolong, tetap ngerampok, tetap ngombe, tetap zino nang pinggir jalan. Lah lek diajak nang pengajian, nang majelis, kan iso salawatan, iso zikir, iso ngaji bareng, mengenal hukum. Akhirnya kan lambat laun dia itu kan mikir, kok berbeda ya dakwah di sini, majelis di sini kok beda ya. Aku mempunyai ketenangan sendiri di sini. Aku merasakan jiwa yang tenang. Aku kumpul dengan teman-teman, saudara ataupun keluarga baru yang menurutku itu baik, Akhirnya mereka itu mempunyai harapan. Makanya penjelasan Gus Bahwi, agama itu harapan. Artinya apa? Artinya agama itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dulunya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah.
Jadi mereka itu masih punya harapan, belum terlambat mereka untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan Allah senantiasa gak pernah bosan ya ngenteni hamba-hambane iku jaluk sepuron Gusti Allah. Mungkin iku lur penjelasan bagi orang-orang sing mengatakan majelis Gus Idam iku ono penyimpangan lah, terus ono kemaksiatan. Menurutku enggak, itu sebagai proses step by step dakwah beliau, pola beliau. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah dan disehatkan oleh Allah. Dan yang membuli beliau mudah-mudahan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sunnur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung ayo ya dulur ST, dulur Sabilu Taubah, mungkin sing delok video iki. Pada konten kali ini aku akan membacakan komentar-komentar terkait video sing kemarin. Mungkin ya rodok rame pisan komentar-komentar dari dulur-dulur kabeh ya. Selain membacakan komentar, kita ngobrol bareng, ngobrol santai. Ya terserah kalian kabeh kate rokokan ngudut atau ngopi, terserah. Ini aku kate membacakan komentar-komentar dan aku nantinya akan tanggapi. Makanya awak di ngobrol santai wae. Jadi ini aku membacakan komentar-komentar, tidak kesemuanya, cuma beberapa. Nanti aku tanggapi neng video iki. Lah, sebelumnya di video tersebut aku menyertakan komentar yang tak sematkan. Mungkin judulnya atau thumbnail YouTube-nya nenggono kuwi kontroversi lah ya, atau membuat kalian lo kok ngene judulnya kak ngono. Nah, makanya aku jelasno iki komentar sing aku sematkan. Info ST nyel, sahabat ST, jangan fokus pada judul video agar tidak terjadi gagal pemahaman. Tonton videonya sampai selesai baru berkomentar. Terima kasih. Iku wis aku tujuannya tak sematkan ben diwaca karo para sing delok video iki, ngono ya. Terus iki enek komentar tekan apa iki? Trianik Tomo 6997. Tak ocoknya lur ya. Terus ini tak tanggapi. Alhamdulillah, saya sudah pernah derek ngaji Gus Idam, bikin adem di hati. Beliau bisa ngomong atau ngajak dengan caranya. Gus Idam selalu menghormati apapun latar belakang jamaahnya, sehingga jamaah bisa lepas curhatnya. Ngaji Gus Idam gak pernah nakut-nakutin jamaahnya, sehingga orang beda agama aja derek ngaji Gus Idam. Bravo Gus, semoga tetap istiqomah. Ya mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, Gus Idam salah satunya, semoga dalam dakwahnya tetap istiqomah, beliau disehatkan dohir maupun batinnya, rezekinya lancar, terus dalam perjuangannya mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan. Mudah-mudahan yang bagi orang-orang yang mungkin ada yang tidak suka dengan dakwah beliau, dengan majelis-majelis beliau, mudah-mudahan orang tersebut kita doakan supaya mendapatkan petunjuk dan mendapatkan semacam jalanlah hidayah. Karena niat seseorang itu kita nggak tahu. Mungkin orang yang nggak suka ke Gus Idam, dakwahnya Gus Idam, mereka nggak suka, mungkin mereka masih belum tahu bagaimana Gus Idam itu. Ya memang ngajinya beliau, cara dakwahnya beliau itu bikin adem, menyejukkan. Karena apa ya, pembawaannya itu, ceramahnya, cara menyampaikannya kepada jamaah itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang milenial, bahasa-bahasa nenggono kuwi arek muda banget, anak muda banget ngono loh. Jadi
mudah diterima. Oh, iki Gusku iki gak apa ya, cara menyampaikannya kok gini ya, kok bagus ya, dengan penuh ceria, candaan, guyon. Jadinya para jamaah itu banyak yang suka. Terus selain itu Gus Ikdam selalu menghormati apapun latar belakangnya. Ya, memang dari kalangan jamaah itu di sana kan kita ketahui bersama yang datang ke beliau, yang ngaji ke beliau dari jamaahnya itu dari orang-orang mungkin dikatakanlah preman, orang-orang yang dulunya pernah yang suka di dunia malam seperti itu. Lah Gus Ikdam itu tidak melihat latar belakang mereka, meskipun dulunya pernah melakukan kezaliman, keburukan, itu enggak semuanya dirangkul sama Gus Ikdam. Makanya hebatnya di sana. Terus selain itu jamaahnya bisa lepas curhatnya. Jadi mereka itu curhat kayak ke teman gitu loh. Lah hebatnya di situ. Gus Ikdam menerima curhatan mereka dan diberikan jalan keluar atau solusi. Terus dalam ceramahnya memang gak ada apa ya, penyampaian yang di sana itu sifatnya nakutin. Kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Enggak ada. Pembawaannya tenang, mendamaikan, semuanya dirangkul. Dan beliau itu bisa memberikan solusi yang terbaik. Bahkan yang hadir di sana itu orang non-Islam itu ngaji ke beliau. Bahkan menyampaikan kecintaannya ke beliau. Ini Indonesia banget gitu lah. Makanya apa ya, majelisnya itu, pengajiannya itu menurut saya itu unik gitu loh. Terus tak ojok none. Tadi slow ya dulur, apa jenenge, santai ya, ngobrol santai wae. Saya tak ojok nene. Kita ke Johannes Widarko. Kami Muslim NU yang didakwahi Gus Ikdam mayoritas campur-campur dan berbeda. Mampukah kita berbuat seperti jamaah Sabilut Taubah? Nah, aku yo NU nyel, NU tulen. Jadi aku yo pian mondok nang pondokan kiai NU. Yo latar belakangku memang wong NU, dan Gus Ikdam sendiri kan NU tulen ngono lho. Terus lanjut. Aku sambil golor ya, sambil sholawatan misan ya. Ben gak sepaneng lo ya. Gus Ikdam tetap jadi idola, sehat selalu Gus. Amin, amin ya rabbal alamin. Hidup Gus Ikdam tetap istiqomah yang memecah belah umat. Semoga diberi hidayah, amin. Semoga Gus Ikdam tetap istiqomah, sehat, yang memecah belah umat. Semoga diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Gus Ikdam selalu mengajak kepada kebaikan dan mengajak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ahli maksiat. Lah iki bener iki guys, bener iki lur. Gus Ikdam selalu mengajak ke kebaikan dan mengajak taubat. Makanya semuanya itu dirangkul. Beliau ajak untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah, dan menunjukkan jalan yang diridhoi oleh Allah. Lanjut. Inilah kita Qoba Najwa 2014. Inilah ciri khas majelis ST. Yang penting semua tujuannya ngajak kebaikan, dakwah santai dan merasuk hati dan masuk ke dalam hati. Ya memang benar yang dikatakan beliau. Sallu ala nurilladhi arja sama ya fawza man salla alaihi wasallam. Kita kan Mbak Anindita. Banyak yang gak nonton sampai habis, jadi komennya gagal paham semua. Lanjutkan Bang, makasih sudah menerangkan tentang dakwah Gus Ikdam. Salam Estenyel dari Blitar. Ini ya, oh ini yang mungkin membuat kontroversi ya.
Jadi saya jelaskan, saya membuat judul seperti ini dan thumbnail seperti ini bukan karena untuk menjatuhkan Gus Idam atau majelisnya, bukan. Karena tempo hari sebelum-sebelumnya itu ada konten kreator sing nang kono kuwi mengatakan Majelis Sabilut Taubah iki menyimpang lah, terus ada semacam kemaksiatan, marengono dakwahnya itu kebablasan. Lah akhirnya statement pernyataan orang tersebut saya ambil dan buat judul. Nah seperti itu. Jadi saya buat judul itu bukan kepingin viral lah, kepingin sensasi, bukan. Karena saya ambil judulnya itu karena sebelumnya ada yang nyinyir ke Majelis Sabilut Taubah, majelisnya Gus Idam. Akhirnya saya buat judul dan thumbnail seperti itu, bukan karena viral sensasi lah, enggak. Ya mungkin dari kalangan pembaca cuma hanya sekilas membaca doang dari judul atau thumbnailnya, ya mungkin itu sebagai pengingat saya, teguran untuk saya. Ya apa, aku jaluk sepuro nih neng dulur-dulur ST, mungkin dengan membaca judul dan thumbnailnya ini apa ya, membuat geram, emosi, marah, ya aku selaku pribadi jaluk sepuro sebesar-besarnya. Tapi aku terharu nih apa, yang banyak yang komen seperti ini, mungkin komen karena melihat judulnya kok seperti ini, banyak komentar-komentar yang menyerang saya. Ada hikmahnya, ada terharunya. Kenapa kok terharu? Karena saya husnudon, mesti ini yang komentar seperti ini dari jamaahnya ST Sabilut Taubah. Mereka mungkin gak terima kalau Gus Idam seperti itu kan, atau majelisnya dijelek-jelekan, mungkin gak terima. Saya salutnya apa? Mereka membela dengan komentar-komentar. Ya, saya apa ya, apresiasi lah. Lur. Jadi gue selur ya, aku jaluk sepuro, mungkin judul atau thumbnailnya membuat kontroversi. Cuma aku jelaskan meneh, tak tegesi meneh, judul dan thumbnailnya itu aku gak tak gawe, aku buat memang ada sebelumnya, ada statement atau orang-orang yang ngomong seperti itu. Jadi aku buat judul ngono loh. Tadi gak enek tentang ben viral lah, golek sensasi lah, atau apa, enggak. Aku yo besar di keluarga NU, terus cintaku nang ulama-ulama NU, kok kiai-kiai habaib, terus gus-gus ustad-ustad nang sing Ahlus Sunnah wal Jamaah utamain nang Nahdlatul Ulama. Ya gak mungkin lah ketika ada seorang kiai habaib terus ustad-ustad gus-gus ngono iku diserang, dijatuhkan dalam dakwahnya, ya aku gak terima pisan. Soalnya apa? Ya aku podo NU nih ngono loh. Ya mungkin iki ikhtiarku atau usahaku untuk membela dengan bersosial media. Jadi ini ya hanya iki wis, hanya mungkin membantu dengan usaha ini untuk meluruskan bagaimana dakwahnya Gus Idam. Nah, Pak Ngono, bukan gak ada cari sensasi atau viral atau apalah, enggak. Semuanya dikembalikan karena ya aku pernah nyantri ketika ada guru-guru kita semua, kiai kita, gus-gus kita yang diserang atau dijatuhkan, otomatis dia kan gak terima. Pokoknya kan cara dakwahnya Gus Idam itu baik, mengajak semua kalangan untuk bertaubat, untuk melakukan kebaikan. Kan eman, misal beliau dijatuhkan, nanti majelisnya rusak, kan gak etis juga, gak enak. Jadi mungkin ini yang apa jeneng ya, usahaku lah, ikhtiarku untuk membantu meluruskan bahwasanya tanggapan-tanggapan mengenai Majelis Sabilut Taubah yang dipimpin Gus Idam ya seperti inilah, tidak ada penyimpangan dan tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Semuanya diajak untuk mengenal kepada Allah dan jalan kepada Allah dan Rasulullah. Lanjut ya Lur.
Kalau melihat hanya sepotong, gak usah komentar. Datang saja sendiri di Sabilut Taubah biar tahu banyak masyarakat yang berubah menjadi baik. Saya sangat mendukung dakwah Gus Idam. Ya mungkin ini cuma sepintas melihat judul atau thumbnailnya yang tadi ya. Cuma platform YouTube, aplikasi YouTube kan ketika kita buka kan di dalamnya akeh video-video kan. Lah otomatis kalau kita ingin tahu penjelasannya tidak gagal paham, otomatis kita harus melihat, menonton video tersebut dari awal sampai akhir. Kalau kita melihat sepintas dengan judul atau thumbnail, rasanya kurang adil. Karena ini platform YouTube di dalamnya video-video. Kecuali kalau seperti Wattpad, di sana kan terdapat semacam tulisan-tulisan. Oke lah kita membaca sekilas tulisannya langsung tanggapi. Cuma kan ini platform YouTube di dalamnya banyak video. Kalau kita hanya menilai seseorang itu dengan judul atau thumbnailnya, rasanya kurang adil jika videonya itu tidak ditonton sampai habis. Ini ada Kalem Lur, tonton sampai selesai. Judulnya memang kontroversial, tapi isinya justru memuji Gus Idam. Nah ini mungkin penonton yang bijak seperti ini. Tetap ngalap barokah Gus Idam, sanad ilmunya jelas. Ya, sanad ilmunya beliau itu jelas. Beliau berguru, beliau mondok, beliau tolabul ilmi, menuntut ilmu, menimba ilmu di guru-guru kita, kiai-kiai NU di pelosok. Salah satu gurunya itu yang kita kenal yaitu Gus Muhammad Al-Kautsar ya, Gus Kautsar. Nah, beliau gurunya Gus Idam. Terus Gus Idam ikut dipanggil ke Istana Negara pada perayaan Hari Kemerdekaan bersama Kiai Haji Akil Siraj, Habib Lutfi, Gus Kautsar, Kiai Haji Marzuki Mustamar dan lain-lainnya. Masa protokoler sekelas Istana Negara sembarangan memanggil Gus Idam tanpa seleksi dan pertimbangan yang ketat. Ya karena orang-orang seperti beliau ini Kiai Haji Akil Siraj, Habib Lutfi, Gus Kautsar dan Kiai Haji Marzuki Mustamar, Gus Idam ini memang orang-orang NU semua ya. Orang-orang NU semua. Jadi para umarok kita, pemerintah kita memang percaya kepada ulama-ulama, kiai-kiai, gus-gus, ustadz-ustadz dari kalangan Nahdlatul Ulama. Mantap Mas, melihat sesuatu secara jernih dan futuristik. Makasih Mas. Gus Idam lovers. Terus ini dari Toyibatun KC 9IP. Gus Idam dakwahnya yang mengajak kebaikan bagi orang-orang yang mau diajak baik, gak sah mengusik itu sudah disetujui warga ya. Memang dakwahnya beliau itu banyak disetujui oleh para kiai-kiai. Bahkan ceritanya beliau itu cerita dari Gus Idam ketika bertemu Habib Lutfi, katanya Habib Lutfi itu lanjutkan. Artinya apa? Artinya dakwah beliau itu disetujui gitu. Jadi ketika ada kiai sepuh, Habib sepuh dari kalangan Nahdlatul Ulama yang memerintahkan lanjutkan, itu berarti menunjukkan setuju dengan dakwahnya beliau. Tandanya apa? Tandanya di dalam dakwahnya tersebut tidak ada penyimpangan atau kemaksiatan. Mungkin sing gak seneng karo beliau dengan dakwah beliau Gus Idam dengan majelis Sabilut Taubah, mungkin orang-orang yang di sana belum mengenal beliau. Sama aja kayak Rasulullah dulu, ketika ada dari umatnya itu belum tahu ke beliau, ya rasanya kepingin memusuhi, panas itu, marah kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah tahu bagaimana perilaku Rasulullah, akhlak Rasulullah, akhirnya apa? Cintanya itu udah dahsyat. Begitupun Gus Idam, mungkin dari mereka yang gak suka ke Gus Idam mungkin masih belum tahu loh. Tapi kalau wis ngerti, los cintai kepada beliau, seneng dakwah itu wis menyejukkan. Terus lanjut
أبكي على شامل وبعيون. NU dilawan, lanjutkan Gus Ikdam, beri warna yang indah, amin. Munadil, aku salut bos karo sampeyan ngendika mengenai ST-nyel bos. Tak dongakne jenengan dadi ustad koyo Gus Ikdam ben ketok jos. Jatim ustate nom-nom oke bos won Balikpapan hadir. Oh iki jamaah ST, jamaah Gus Ikdam Balikpapan Kalimantan ya Pak ya, Balikpapan Kalimantan. Ya hujratan dummat jamala Muhammadin. Ojo komen ngawur, ojo nyalane Gus Ikdam, cuma Gus Ikdam sing iso ngerangkak sekabehane agama maju terus Gus Ikdam. Yo amin. Madlumin munadin wa dubu fisa hatiha bainal masajid wal manazil. Tiba nih podo ST-nyel, jadi baca dan simak sampai habis lur ben gak gagal paham. Oh iki dulur mbok tekan ndi iki. Sallu ala nuril ladzi araja sama. Kita tekan Rana Bayu Sinau Becik. Inti dari video ini menjelaskan bahwa si pembicara sangat setuju dengan konsep ngajinya Gus Ikdam. Lihat full videonya, jangan cuma baca judul doang terus komentar negatif supaya gak gagal paham. Oke bro, matur nuwun atas penjelasannya biar orang gak salah paham. Garangan Banyuwangi hadir. Dulur tekan Banyuwangi gitu. Sholawatullah. Kita tekan Hesti Agustina 2725. Saran saja judul videonya jangan terlalu sadis bang, jadi banyak yang salah paham. Nah itu tadi mau kan wis tak jelas no, judul yang saya buat dan thumbnail yang saya buat bukan karena niat untuk menjelekkan atau menjatuhkan Gus Ikdam atau majelisnya, karena memang sebelumnya itu ada statement atau pernyataan yang merujuk kepada Sabilut Taubah, majelisnya Gus Ikdam. Jadi dari pernyataan orang tersebut saya buat menjadi judul dan thumbnailnya. Tapi kalau kita hanya melihat judul dan thumbnailnya saja mungkin kontroversial atau menyebabkan kita kok gini ya, apa tayangan videonya dari judulnya saja seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat simak videonya dari awal sampai akhir, insya Allah gak bakalan gagal paham. Ini dari user, oh siapa ini? Gak usah komentar yang aneh-aneh. Papua Puncak Jaya tetap ngaji sama Gus Ikdam. Oh ini yang dari dulur, saudara dari Papua ngaji sama Gus Ikdam. Jangan gagal dulu, jangan terjebak sama judulnya bro, tonton videonya sampai selesai. Oh ini dari Agus Bayan 4990 channel, I love you Bolo. Oh ini dulur dari ST Pisan. Terima kasih mas dukungannya, ya sama-sama. Artis tidak diundang datang sendiri, dia hikmah. Ya kemarin kan neng dakwai beliau itu apa ketika rutinan apa jenenge pas beliau ngaji memang yang datang banyak dari kalangan artis-artis seperti Cak Percil, terus Mbak Happy Asmara kok menunggu ya. Beliau datang ke majelisnya Gus Ikdam itu apa ya, datang nggak diundang, beliau datang sendiri.
Itu adalah barokahnya, salah satu barokahnya dari Gus Ikdam dan guru-gurunya. Jangan terprovokasi dengan judulnya. Ya, kita harus menonton videonya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudi Arabia hadir. Oh, jamaahnya tekan Saudi Arabia ini. Madu rasa mantap. Iki sapa lagi? Wong sik apa lagi? Hop wong teko. Itu ya apa namanya, jargon yang Gus Ikdam biasanya ketika ngaji ya. Nah, jadi intinya ikut dulur. Konten saya iki aku mau cek no komentar terus tak tanggapi, ngobrol santai ya. Mungkin dari judul atau thumbnail videoku mungkin ono sing kontroversi ataupun itu, ya aku minta maaf sebesar-besarnya. Cuma niatku nang kene untuk meluruskan dan membenarkan dakwah beliau. Ya aku dewe gak terima sebagai santri ya apabila ada dari kiai-kiai Habib-Habib terus Ustadz ataupun Gus yang NU juga ketika dakwahnya diusik, ya aku gak terima, ingin membela. Salah satu membelanya usahaku ya dengan membuat konten seperti ini. Nah, Pak Nulur sepuroni sing akeh mungkin iki ya sing teko aku lah. Mugi-mugi Majelis Sabilut Taubah tambah gede, terus perjuangannya Gus Ikdam tetap istiqomah, beliau disehatkan oleh Allah, lancar rezekinya. Habis itu bagi orang-orang yang gak suka ke beliau, mudah-mudahan sama Allah diberikan petunjuk, hidayah, dan dapat mencintai beliau. Wes lor, iku ae sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Langsung dulur ya, awak dewe saiki bahas part 3-nya masih dalam lingkup Majelis Sabilut Taubah. Alhamdulillahirabbil alamin, awak dewe ketemu menelur dalam pertemuan yo bahas ngobrol asyik lah, ngobras ya kok ngono ya. Nah, tema pada kali ini masih tetap dalam kita membahas dalam lingkup Majelis Sabilut Taubah, ada apa di dalamnya kok ngono ya. Dan semoga kita semua selalu diberkahi dalam kehidupan kita, terus rezeki ini lancar, terus dikai kesehatan, terus kita istiqomah dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan, semua hajat-hajatnya terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pembahasan saiki lor, cari uang kan Majelis Sabilut Taubah itu jamaahnya kok akeh, kebanyakan dari preman-preman, terus orang-orang yang hidup di jalanan, di pinggir jalan, atau orang-orang yang di sana itu pernah mabuk lah, terus hidup di dunia malam, ya nakal-nakal lah kasarannya seperti itu. Terus bagaimana ketika di sana kok Gus Ikdam itu jamaahnya banyak yang seperti itu ngono loh. Makanya saya kita bahas apakah salah Majelis Sabilut Taubah dengan jamaah yang seperti itu, apakah nanti berjalan dengan lancar? Nah, aku jawab lor. Jadi ketika dakwahnya Gus Ikdam itu dari jamaah, kalangan jamaahnya itu memang dari banyak preman-preman, mungkin yang dulunya pernah melakukan kezaliman, melakukan kenakalan, pergaulan-pergaulan, atau mabuk-mabuan, atau apalah seperti itu. Apakah lancar ketika dakwah? Ya kita doakan semoga dalam dakwahnya Gus Ikdam diberikan kesehatan, terus kebaikan, kuat dalam mengemban amanah dari Allah dan Rasulullah untuk membimbing mereka. Nah, awak dewe kan manusia, menungso. Fitrah manungso iku pasti memiliki dan mempunyai
kesalahan, keluputan, lupa, opone melakukan dosa, iku pasti, iku sifatnya menungso. Lah, ketika ada seorang manusia yang mengaku aku tidak pernah melakukan dosa, aku tidak pernah lupa, dan aku tidak pernah melakukan kesalahan, nah, iku patut ditakoni, patut dipertanyakan, dia manusia apa bukan? Kalau manusia, kalau memang dia benar-benar manusia, pasti memiliki salah, lupa, dan dosa. Lek ono manungso ngaku-ngaku aku gak pernah salah, gak pernah dosa, gak pernah lali, lah itu patut dipertanyakan sisi kemanusiaannya, karena manusia itu pasti memiliki dan mempunyai salah dosa. Makanya lek awak dhewe duwe dosa, mempunyai kesalahan, itu minta maaf, entah itu kalau kita salahnya kepada manusia juga awak dhewe daluk sepuro. Kalau kita salahnya kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berzikir, beristighfar, tidak mengulangi kejadian-kejadian yang telah lalu yang kita perbuat. Nah, meskipun awak dhewe iku niat berhati-hati banget, terus jogo banget awak dhewe gak kepengin ngelakoni dosa, gak kepengin lali, pasti meskipun awak dhewe iku ngati-ngati banget, jenenge menungso iku pasti duwe salah, yo lali yo kadang trader pisan. Gak bisa kita lari dari hal seperti itu, tidak bisa. Makanya awak dhewe iku ojo dadi manusia yang sok suci, merasa dirinya paling benar, terus merasa dirinya paling solih, paling alim, terus paling baik, tidak melakukan kesalahan. Gak iso kok ngono, wong ngaku-ngaku gak iso. Justru ketika ada manusia, ada orang yang mengatakan dirinya, aku ini lebih baik daripada kamu, sholatku banyak, amalku banyak, terus ibadahku akeh, sedekahku akeh, hajiku berkali-kali, umrohku berkali-kali, kamu hina, masih banyakkan aku amalnya. Gak iso. Justru ketika ada orang manusia yang mengaku seperti itu, merasa dirinya paling baik, justru dia yang paling hina sebenarnya. Makanya ketika kita habis sholat, selesai sholat, kita keluar sholat, pas memandang orang yang tidak pernah sholat, memandang remeh, memandang hina orang yang tidak sholat, justru kita sebenarnya yang paling hina. Makanya dulur, awak dewe semisal istiqomah dalam sholat, terus sedekah, zakat, puasa, atau melakukan amalan-amalan lainnya, jangan pernah kita memandang remeh dan memandang hina manusia lainnya, meskipun di sana itu manusianya, orangnya melakukan kemaksiatan. Jangan pernah memandang remeh, khawatir mereka sebagai pendosa nantinya bakalan masuk surga. Ya, kita istiqomah dalam ibadah itu baik, puasa terus menerus baik, terus melakukan sedekah itu baik. Cuma jangan sampai kita jadi orang yang sombong, jangan merasa paling benar, merasa sok suci, itu enggak boleh. Makanya katanya Gus Miftah itu kan mengatakan surga itu nantinya akan dihuni manusia-manusia pendosa, tapi ia mau bertobat kepada Allah, menangis kepada Allah. Sedangkan neraka itu akan ditempati orang-orang yang banyak ibadahnya, tapi dia sombong, tapi dia merasa paling benar sendiri, paling suci sendiri. Nah, makanya kita sebagai manusia itu jangan pernah sombong, meskipun kita ibadahnya banyak, puasanya banyak, melakukan hal ini dan itu, zikirnya banyak, jangan pernah memandang remeh manusia lainnya. Karena kenapa? Karena manusia itu diciptakan Allah juga, dia berhak hidup. Makanya kalau kita meremehkan, menghina orang, merendahkan orang, justru kita hakikatnya merendahkan dan menginjak-injak Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iblis itu dalam satu riwayat kan, iblis itu adalah makhluk Allah yang alim. Iblis ku alim. Dikatakan juga iblis itu hafal Al-Quran. Cuma kenapa iblis itu dan keluarga-keluarganya nanti masuk ke dalam neraka? Karena kenapa? Karena dia sombong. Mentang-mentang dia diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah, Allah itu menyuruh untuk menghormati Nabi Adam, tapi dia congkak, dia sombong. Aku loh dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah, aku nggak mau menghormati Adam. Akhirnya apa?
Akhirnya karena iblis itu sombong, dilaknat oleh Allah dan masuk neraka selama-lamanya. Makanya meskipun kita punya kelebihan apapun, itu semuanya dari Allah. Jangan pernah kita berbangga diri, merasa paling benar, merasa paling baik, dan menyombongkan apa yang kita punya. Karena hakikatnya itu semuanya titipan dari Allah. Makanya adanya majelis Sabilut Taubah, iku aku bangga, cinta. Lah apa omak bangga dan cinta? Ya karena di dalamnya itu Gus Ikdam mengajak orang-orang, dikatakanlah mereka itu preman, pernah minum, terus intinya pernah nakal lah. Jadi ikut ke majelisnya Gus Ikdam, tujuannya apa? Untuk membimbing, mengayomi mereka, mengarahkan mereka. Karena Gus Ikdam itu rasa sayangnya dan cintanya luar biasa kepada mereka. Meskipun gitu, jamaahnya itu termasuk umat daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu gak pernah beda-beda no. Meskipun iki sing apa manusia yang lurus atau manusia yang gak lurus, tetap dirangkul sama Nabi Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Begitupun Gus Ikdam. Makanya lek ono dakwah kok ngene, dakwah model koyo majelis Sabilut Taubah, ojo dibully, ojo di cemooh, ojo dihina. Ngene elek, ngene sesat, ngene ono penyimpangan. Soalnya awak dhewe gak ngerti amal baik apa yang dapat menyelamatkan kita untuk masuk surganya Allah. Makanya lek awak dhewe ngandelno amal apa sing kate diandelno awak dhewe di hadapan Allah dan Rasulullah. Gak ira enek. Awak dhewe iku kelas untuk kelas-kelas sahabat, untuk kelas tabiin, untuk kelas para ulama. Lek kelas-kelas biasa iki kate ngandelno amalan apa? Salat, poso, terus ngandelno zikir, infak, sedekah. Gak ira cukup. Gak bakalan cukup. Sing nyelametno awak dhewe iki engko iku rahmati Gusti Allah, kasih dan cintanya Rasulullah, engkau syafaati Rasulullah. Makanya awak dewe yang paling berbangga diri mempunyai banyak amal, gak iso. Makanya orang-orang yang ada di majelis Sabilut Taubah itu ojo dibully, tetap kita dukung perjuangannya Gus Ikdam, karena di dalamnya itu mereka itu diayomi, diarahkan untuk menjadi lebih baik, karena mereka itu masih punya harapan untuk mempunyai masa depan yang sukses. Makanya aku sempet heran ono wong iku gak seneng neng dakwah Gus Ikdam, neng majelis Sabilut Taubah, gak seneng iki kok ono ngene jamaah kok brutal, terus penyampaian kok ngene. Makanya aku gak setuju ketika ada orang yang menjelek-jelekan, karena semua itu kan butuh proses. Begitupun di kisah Rasulullah dulu kan ada orang yang nakal, yang intinya menyeleweng lah. Cuma sama Rasulullah tetap diarahkan. Justru Rasulullah itu tersenyum melihatnya ngono loh. Tetap dirangkul, bukan malah dilaknat atau dipukul, enggak. Karena saking cintanya Rasulullah terhadap umatnya. Lah, orang-orang seperti itu jamaahnya Gus Ikdam kan memang dulunya sempat melakukan hal-hal seperti itu. Jadi untuk mengarahkannya, membimbingnya itu nggak langsung pakai kekerasan, pakai hukum yang keras, nggak bisa. Jadi harus pelan-pelan, step by step, proses demi proses. Akhirnya apa? Akhirnya dengan seiringnya berjalannya waktu, mereka itu akan tersadar, oh ternyata dakwahnya Gus Ikdam ini menyejukkan, dingin, dakwahnya enak, menenangkan. Akhirnya mereka mungkin nantinya punya malu, aku gak akan melakukan perbuatan malak lagi, atau preman lagi, atau minum lagi. Akhirnya apa? Akhirnya terbukti di jamaahnya Gus Ikdam itu kan orang-orangnya banyak yang bertaubat. Bahkan yang hadir di majelisnya beliau itu dari kalangan non muslim juga. Dia mengatakan inilah dakwah Indonesia banget gitu loh. Karena apa? Karena menyejukkan, semua kalangan ikut.
Makanya awak dewe ojo langsung mencemooh, membuli, menghina, karena kita nggak tahu niatnya Gus Ikdam seperti apa, ngono loh. Karena ada suatu riwayat nenggono iku mengatakan, suatu ketika ada salah satu sahabat mendatangi Rasulullah dan mengadukan, "Ya Rasulullah, dosaku ini sangat besar. Bagaimana aku ini ya Rasulullah?" Ditanya sama Nabi Muhammad, "Besar manakah dosamu dari langit?" Dijawab sama sahabat itu, "Masih besaran dosaku ya Rasulullah." Terus, "Dosamu itu masih besar mana sama arsy-Nya Allah?" "Arsy-Nya Allah." "Masih besaran dosaku ya Rasulullah." Akhirnya ditanya lagi sama Rasulullah, "Lantas dosamu katanya besar, lebih besar mana dosamu dari ampunan Allah?" Dijawab sama sahabat tersebut, "Ya masih besaran ampunan Allah ya Rasulullah." Seperti itu. Nah, akhirnya si sahabat ini sadar, menyadari bahwa seberapa besar dosa manusia itu masih lebih besar ampunan Allah. Makanya begitu sayangnya Allah terhadap kita. Makanya awak dewe itu jangan pernah putus asa ketika awak dewe punya dosa. Jangan putus asa, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, menangis kepada Allah, sujud kepada Allah. Karena apa? Karena Allah akan mengampuni si hamba tersebut meskipun dosanya banyak, tapi kalau dia mau bertobat, minta ampun dengan sungguh-sungguh pada Allah, Allah akan mengampuninya. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah memerintahkan si sahabat tadi itu, ada amalan kalau engkau ingin kerjakan untuk melebur dosa tersebut. Apa kata Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Tapi apa jawaban dari sahabat tersebut? "Ya Rasulullah, aku kalau jihad itu takut ya Rasulullah, aku kalau perang itu takut ya Rasulullah." Akhirnya sama Rasulullah dicarikan solusi. Dicarikan solusi apa? Disuruh berpuasa. Kalau kamu gak mampu untuk jihad, kamu puasa dah. Tapi apa jawaban dari sahabat tadi? "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak bisa kenyang dengan makan roti. Sama sekali tidak mampu untuk berpuasa," katanya si sahabat tadi. Akhirnya dicarikan solusi lagi sama Rasulullah. "Kalau begitu kamu sholat malam aja untuk melebur dosamu." Tapi apa jawaban dari si sahabat tadi? "Wahai Rasulullah, andaikan keluargaku tidak membangunkanku untuk sholat subuh, aku pun tidak bisa bangun untuk melakukannya, untuk sholat subuh, apalagi sholat malam," katanya si sahabat. Akhirnya apa? Rasulullah bukannya marah, gak emosi, gak nesu nang sahabat tersebut, malah senyum. Akhirnya dicarikan solusi lagi. Apa kata Rasulullah? "Ya sudah, kalau begitu bacalah selalu doa kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan." Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekelas Rasulullah memberikan solusi yang paling baik untuk sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Makanya Gus Ikdam itu mencarikan solusi untuk mereka, bagaimana pola untuk mereka kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan Allah dan Rasulullah, jalan yang diridhoi oleh Allah. Makanya dicarikan solusi pelan-pelan, proses demi proses. Gak bisa kita langsung, "Ayo kamu seperti ini, ayo kamu seperti ini, ayo kamu seperti ini." Gak bisa. Jadi pelan-pelan. Ayo dikumpul, ngaji bareng, guyon bareng, ceria bareng. Akhirnya apa? Akhirnya dulunya majelis Sabilut Taubah itu yang jamaahnya sedikit, alhamdulillah sekarang banyak. Bahkan ribuan sekarang yang hadir ke majelisnya beliau, para muhibbinnya, para pencintanya beliau. Karena kenapa? Karena dakwanya menyejukkan, mengajak dengan baik, dengan santun, dengan bil hikmah. Mungkin mereka merasa dakwanya Gus Ikdam ini kok enak ya, kok menyejukkan ya. Aku menemukan jati diriku di sini. Sebelumnya aku hidup di dunia malam, aku sering mabuk-mabukan, mencuri, merampok.
atau melakukan hal-hal lainnya. Aku di sini dibimbing untuk mengaji, dibimbing untuk berzikir bareng, sholawat bareng, cara mengenal Allah. Mungkin mereka merasa mendapatkan ketenangan di situ. Makanya saya nggak setuju ketika ono wong ngomong Gus Ikdam ki opo dakwah kok ngene, jamaah preman-preman gak seru. Terus ada yang menganalogikan lagi ketika ada dakwanya seperti ini, ibaratnya air putih itu kecampuran kotoran, nanti air putihnya menjadi kotor. Ya nggak bisa kita dianalogikan seperti itu. Justru ketika ada kotoran itu biar bersih dan suci, bagaimana caranya? Ya dihilangkan dan disucikan seperti itu. Nggak bisa pas nanti kecampurannya, nggak bisa. Analoginya itu kurang tepat lah seperti itu. Makanya mereka itu dibimbing sama Gus Ikdam, kalau kamu berbuat dosa harus bertobat, minta ampun kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu maha pengampun, seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran itu, Quran surah Al-Maidah ayat 39, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Kan kok ngono? Barang siapa yang bertaubat min ba'di dzulmi, setelah ia melakukan kemaksiatan, kezaliman, dan ia mau memperbaiki diri, maka Allah akan menerima taubatnya. Karena apa? Karena Allah itu innallaha la'afuwun ghafur. Karena sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Nah, perbedaan afuun dengan ghafurun itu seperti ini. Saya contohkan. Kalau ghafurun itu ibaratnya kertas, ada tulisan banyak, kertas itu tercatat dosa-dosa, misal dosa mencuri, dosa merampok, dosa ghibah, kayak seperti itu ya. Terus itu di tip X, ada tip X-nya. Lah itu ghafurun. Ghafurun itu pengampun. Ibaratnya kertas yang ada tulisan banyak, bener dihapus tapi pakai tip X. Coba kan kelihatan, oh ini dosanya tadinya banyak, cuma sudah dihapus pakai tip X. Itu ghafurun. Lah bedanya dengan afuun, ibaratnya kertas tertulis banyak dosanya banyak ke satu kertas itu. Akhirnya kertas itu dibuang, disobek, diganti kertas yang baru. Itu afuun. Makanya apa? Innallaha la'afuun ghafur. Makanya awak dewe iku jangan pernah berputus asa untuk meminta ampun, memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Dan bagi orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya Gus Ikdam, jangan selalu membuli dan menghina. Coba kita datang ke majelisnya malam Selasa itu ya, sama malam Jumat datang, kita duduk, kita dengarkan. Insya Allah dengan kita melihat, dengan kita duduk di majelisnya, insya Allah kita akan cinta ke beliau. Jangan jadi orang itu jangan terlalu kaku ya, dikit-dikit dosa, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kamu masuk neraka, kamu terlaknat. Jangan, kasihan. Kita ini sebagai umat Rasulullah ingin sekali masuk surga bareng-bareng. Kalau kita dikit-dikit kafir, bid'ah, kamu masuk neraka, dosa, terus gak kasihan orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Allah. Jadi jangan terlalu kaku ataupun mengatakan demikian. Ya mudah-mudahan dakwah Gus Ikdam ini, Majelis Sabilut Taubah, mudah-mudahan diberikan barokah, diberikan di dalamnya itu keistiqomahan selalu, dan Gus Ikdam sendiri diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan istiqomah dalam perjuangan dan dikuatkan oleh Allah. Dan bagi orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya Gus Ikdam, mudah-mudahan cepat sama Allah diberikan hidayah, petunjuk, dan dia cepat sadar. Sudah, kok ngono lur. Suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.